Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Simbo, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu ya, amin. Ketemu lagi dengan kami dari tim Oma Simbo, channel yang membahas sejarah dari para leluhur yang ada di sekitar kita. Oh iya, sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan like ya. Dan jika kalian suka videonya, boleh share video Oma Simbo dan tinggalkan komen di kolom komentar agar channel Oma Simbo menjadi lebih baik lagi ke depannya. Halo, Hai anak-anak Simbo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perjalanan kita kali ini membawa kita ke suatu tempat yang merupakan salah satu tonggak perjuangan Tonggak perjuangan dalam melawan. penjajahan Belanda. Jadi kita memang sengaja mengunjungi tempat ini untuk mengingatkan kita pada akar bangsa kita. Akar apa? Perjuangan. Emang kita lagi berada di mana nih, Mbok, tepatnya? Ini kalian bisa lihat ada Gua Putri. Gua Jadi Putri. di sini sebenarnya adalah kompleks Gua Selarong. Gua Selarong Lokasinya di di Kulon Progo ya. ya Allah Bantul. Oh, Bantul ya. Oh, di Bantul. Tapi kamu diprotes sama warga Bantul loh. Di Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, kalau itu benar. Jadi nanti kita sertakan ya di itunya. Nanti bisa lihat di apa deskripsinya map. Lokasinya di mana. Mm-mm. Terus di sini itu mungkin selain goa sebagai lokasi bersejarah, kita juga di sini bisa melihat di lokasi sini ada air terjun. Kebetulan karena kita kesini pas musim penghujan, jadi ada 2 air terjun ya. Oh, yang biasanya tadi cuma 1. Oh, cuma 1 yang di bawah itu ya? Kok di bawah saya sebelah situ? Yang tadi pas tangga itu?
Ya itu kan air terjunnya dari atas. Oh iya, dari atas itu ya. Emang kita tuh sukanya berantem. Oke. Jadi langsung aja Cus, kita mulai menelusuri, mulai dari Gua Putri dulu. Gua Putri dulu. Setelah itu ke Gua Putra. Jadi di sini ada 2 ya, Gua Putri dan Gua Lanang. Bukannya ada 4 ya? Nggak tahu sih. Tadi saya baca di bawah dia nanya ada 4. Oh iya, silahkan dilanjutin. Aku sih mau coba itu aja. Oh iya. Ya wes, kalau misalnya lebih jelasnya ikutin aja terus ya. Let's go. Sekarang kita ada di sebelah kanan dari Gua Putri tadi. Kalau Gua Putri tadi itu merupakan tempat beristirahatnya Istri dari Kanjeng Pangeran Diponegoro, yang bernama Sri Purwaningsi ya? iya, Ratnaningsi. Ratnaningsi. Jadi kalau teman-teman yang mungkin sekolah di Jogja, terutama yang putri sekolah di UGM itu ada asrama Ratnaningsi. Nah ini sepertinya asal nama dari Ratnaningsi Ngambilnya adalah dari istri dari Pangeran Diponegoro yang turut berjuang dengan beliau selama Perang Jawa tahun 1825 ke 1830. 1830. Nah sekarang kita di Gua Kakung. Gua Kakung. Gua Kakung. Jadi kalau kalian melihat membayangkan Gua Selarong itu bentuknya gua gede dengan banyak stalagmit, ternyata enggak ya. Ini bentuknya hanya gua cerukan. Ya, karena Gua Selarong sendiri itu mungkin nama secara keseluruhan ya desanya atau mungkin itu zaman itu, Mbak. Ya, gua yang ada di mungkin cerukan ini. Ya ini mungkin ini ya nggak tahu ya. Secara garis besarnya mungkin ya, Mbak ya. Jadi kompleks Kompleks Gua Selarong. Nah, yang di sini Gua Kakung ini merupakan tempat tetirah atau beristirahatnya Pangeran Diponegoro dan juga tempat berdiskusi beliau dengan sahabat-sahabatnya dan juga yang juga ikut berjuang. Jadi kenapa sih Pangeran Diponegoro sampai ada di Selarong ini? Jadi pasca geger Sepehe itu para bangsawan itu melarikan diri ya. Jadi pada tahun 1228 Pangeran Diponegoro itu bukan melarikan diri ya, menghindari kepungan Belanda yang di keraton ke Selarong. Ke Selarong. Dan Selarong sendiri sudah dipersiapkan sebagai safe house ya, ya, rumah amannya para bangsawan dari keraton Yogyakarta sejak geger Sepehi. Sejak zaman geger Sepehi. Ya karena kan waktu geger Sepehi itu kan benar-benar habis-habisannya dengan melawan Inggris. Jadi mereka sekarang punya plan B.
Jadi kalau ada Jadi, apa-apa di keraton, mereka akan menuju tempat aman, dan tempat titik kumpulnya adalah Gua Gua Selarong. Selarong. Dan Nah, di Gua Selarong ini sebenarnya terus digagas perang gerilya yang selama 5 tahun ke depan, dari tahun 1828 itu mereka melawan penjajah Belanda. Dan Pangeran Diponegoro juga bekerja sama dengan banyak sekali pengageng dari keraton baik Jogja maupun Solo, bahkan raja-rajanya itu juga mendukung perjuangan Pangeran Diponegoro. untuk Dan salah melawan satu Belanda. pejuang putri, salah satu yang jadi idola saya juga membantu perjuangan gerilya dari Pangeran Diponegoro adalah Nyi Ageng Serang. Ya, Serang apa Serang? Serang apa Serang? Kalau Serang yang ada di Banten. No Supra, Nyi Ageng Serang. Gini aja Serang Pak. Ini Ageng Serang. Dan beliau merupakan salah satu termasuk salah satu ahli siasat, terutama untuk siasat gerilya, ya kan? Dengan pasukan khususnya yang jumlahnya tidak banyak tapi berhasil membuat Belanda bingung. Bingung. Dan itu kebanyakan apa? pasukannya wanita ya, Bu ya? Iya. Pasukan wanita. Jadi yang namanya emansipasi sejak zaman dahulu kala sudah ada. Cuma kayaknya jangan dibahas deh. Jadi yang jelas disinilah jadi sebenarnya sebelum tahun 1825 itu dikisahkan memang Pangeran Diponegoro dan keluarga memang sering ke sini. Jadi untuk mengaji, tertirah, bertafakur atau bersemedi. Nah, itu biasanya di daerah sini. Nah, ini kalau dibayangkan sih guanya kok kayak cuma begitu ya, tapi ternyata memang ini punya peranan penting dalam sebenarnya di sini ada 4 gua ya katanya ya. Ada 4 gua. Tadi sih yang dibaca di Denah itu ada 4, tapi ini kita juga lagi masih mencari ya. Mungkin gua yang lain tertutup. Soalnya di Denahnya tulisannya 4. Tapi ternyata hanya kita lihat ada 2 yang paling jelas. Yang paling jelas. Jadi mungkin langsung aja kita ajak anak-anak Simbo untuk masuk. Mau lihat ke dalamnya? Let's go. Masuk. Lancang. Jadi Gua Selarong ini terletak di daerah Bantul, agak ke selatan ke timur. Daerah apa tadi? Bangunjiwo, bukan ya? Bukan. Daerah Bantul. Ya Bangunjiwo itu di Bantul. Oh iya. Nah, yang jelas gua ini gua alam, tapi bagian yang gua Kakung dan gua Putri memang ada beberapa bagian yang memang dikikis disengaja dibuat. Sengaja dibuat ya. Terus di kanan dan di kiri itu ada sungai ya. Kalau musim hujan mengalir deras. Jadi kalau tempat ini dijadikan sebagai tempat persembunyian itu sangat strategis. Pertama, dia adalah dataran tinggi. Dataran tinggi, bayangkan kalau dulu seluruh Jogja itu belum banyak perumahan, apalagi yang 2 lantai, tapi banyak kan pohon. Jadi di dataran ini itu bisa melihat Jogja dan sekitarnya, terutama kalau di atas dari ada atas pengintai ya. Makanya waktu zaman perang gerilya itu ini bisa bertahan sampai 3 tahun lebih ya, Bu. Nah itu terus yang pada akhirnya yang dia diminta, akhirnya Gua Selarong ini diserang oleh pasukan Belanda. Ternyata Pangeran Diponegoro dan para sahabat-sahabatnya itu sudah mengosongkan gua ini, jadi mereka tidak tertangkap di sini. Dan memang Pangeran Diponegoro itu tertangkapnya karena Belanda menjanjikan perdamaian ya. Iya. Di saat Idul Fitri ya. Ya, sebenarnya banyak ini sih, banyak versi ya. Banyak versi. Bahkan ada juga yang menyebutkan kenapa Pangeran Diponegoro rela untuk udahlah selesai perjuangan beliau untuk saat itu sampai di situ, itu mungkin karena juga ada yang bilang bahwa beliau sudah mendapatkan istilahnya itu informasi dari yang Maha Esa bahwa akan lahir negara yang namanya Indonesia. Jadi for the greater good, beliau lebih baik untuk saat itu
daripada korbannya nanti lebih banyak Iya. dan sebagainya. Karena kan mungkin saat itu perang juga pasti memakan biaya yang sangat besar mungkin ya. Walaupun apa namanya, kerugian paling besar ya dari pihak Belanda ini kan ya, perang Jawa ini yang paling Iya, merugikan. paling merugikan VOC sih. VOC kan selepas berapa puluh kemudian ya akhirnya VOC itu bangkrut kan, diambil alih oleh kerajaan Belanda. 350 tahun mereka ada di Indonesia, pastilah ada orang baik. Ada Begitu kebaikan, juga ya. orang Indonesia. Di antara banyak orang baik pasti juga ada yang jelek-jelek. Tapi bukan berarti terus kita akan tetap jadi tamu di negara kita sendiri. Itu cara Belanda untuk membuat seseorang itu tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan ini juga diterapkan waktu pergantian dari Orde Lama ke Orde Baru. Itu adalah dengan cara menutup seluruh akses. Bercanda. Jadi menutup seluruh akses terhadap keluarga dan para pengikutnya. Jadi manusia itu sebenarnya faktor yang bisa menyebabkan kematian adalah loneliness. Jadi Pangeran Diponegoro itu dibuang ke Makassar. Di benteng apa namanya ya? Jadi Makassar. beliau benar-benar diasingkan di sana sampai akhir hayatnya dan makamnya di sana. Kalau kita ke sana kayaknya kita akan ketemu dengan Para keturunannya. bukan dengan ini apa namanya bukan abdi dalam. Karena makamnya masih dijaga dari Keraton Jogja ya. Masih di Ada abdi dalam yang di juga dalamnya di sana. di sana. Ya karena biar bagaimanapun Pangeran Diponegoro adalah cucu dari Hamengkubuwono kedua Iya. dan juga putra dari Hamengkubuwono ketiga. Iya. Jadi memang beliau gelar pangeran itu memang benar-benar gelar Ya memang pangeran beliau ya. bangsawan dan anak dari raja. Ini kalau dilihat banyak sekali coretan-coretan di batu yang entah mereka apa maksudnya ya. Anak STM, Bo. Enggak selalu anak STM saya kira. Banyak sekali nyoret-nyoret. Tulisannya kan by rame-rame. Ya, dan itu termasuk apa namanya? Vandalisme. Vandalisme yang sebenarnya nggak pantut dicontoh ya. Yep. Udah gitu nggak bagus juga lagi. Tidak menambah estetik. Tidak ada nilai seninya, jadi cenderung malah mengkotori. Jadi buat anak-anak Simbo mungkin yang berkunjung ke tempat-tempat bersejarah, mungkin kalau foto ngambil video boleh mungkin ya Bu ya. Iya, silakan. Tapi jangan dicoret-coret ya. Ini tuh bukan milik kita. Ya Karena- mungkin kalau dimarahin penjaga mungkin kalian bakal malu sih. Tapi kalau dimarahin yang jaga yang dari dunia lain kalian bakal demam 3 hari. Atau biduran. Kenapa kita ke atas gini, Bu? Kita mau ziarah ke makam Kiai Secang yang letaknya di atas Gua Sarong. Itu tempat istirahatan, Shelternya. Astagfirullah. tapi di situ udah datar. Oh, di situ udah datar.
Beliau ini siapa? Eh, Kiai Secang, Nyai Secang, Pendiri desa. bukan. Beliau beliau ini sih apa namanya? Sebenarnya termasuk bangsawan, tapi beliau memilih untuk mengasingkan diri karena waktu itu mungkin ada perbedaan pendapat di keluarga. Jadi beliau sepertinya memilih hidup di sini, malah jadi cikal bakal lokasi ini. Oke, kita closing dulu ya. Oke. Kita tuh suka banget kata oke. Sambil berpikir apalah. Oke. Alhamdulillahirobbilalamin. Setelah tadi jalan menanjak yang tidak manusiawi bagi makhluk kota seperti saya, agak sedikit menanjak. banyak menanjak. Ya, bagi saya sih agak sedikit menanjak. Kat. Akhirnya alhamdulillah kita sampai di petilasan bukan, di makam Kiai dan Nyai Secang. Jadi tadi kalau dilihat dari ini ya, karena memang tidak ada penanda beliau siapa atau namanya ya. Tidak ada namanya, tidak ada identitasnya, beda dengan makam zaman sekarang. Jadi berdasarkan yang bisa kami telusuri, ini adalah makam Kiai Secang dan Nyai Secang. Kalau dilihat dari apa? Nisannya itu sekitar zaman Mataram Islam. Iya, jauh beberapa ratus tahun, dekade mungkin sebelum Jogja ada. Jadi mungkin zaman Amangkurat. Don't say his name. Ya pokoknya sebelum mungkin adanya Surakarta dan Yogyakarta. Enggak, setelah Mas Danang. Nah, sebenarnya kenapa sih Oma Simbok suka banget sih ke makam-makam ya? Jadi di sini yang bisa kita teladani di sini adalah beliau berdua ini. Kalau dilihat dari nisannya kan sebenarnya beliau orang-orang yang terpandang, tapi beliau memilih untuk menghabiskan sisa hidupnya jauh dari ini ya, dari hiruk pikuk, mencari ketenangan. Jadi itulah sebenarnya itulah sih yang harus kita cari sebagai makhluk modern, ketenangan batin. Ya, kita mendekatkan diri pada yang maha kuasa. Zamannya wis tambah tua. Dan sekaligus juga mendoakan beliau dan tentunya mungkin mengenal perjuangan beliau. Karena kita bisa ada sampai saat ini ya dekat beliau juga kan, Bu. Iya. Dan jadinya ya kita harus bangga lah, harus bangga lah. Dan kalau bukan kita yang bangga, siapa lagi? Mungkin gitu ya, Mbak ya. Dan ada lagi mau tambahan? Enggak sih. Posisinya tepat di atas gua. Iya, gua Kakung tadi yang di tempat istirahat Pangeran Diponegoro. Mungkin posisinya karena mungkin gua Kakungnya di bawah, kita ada di atas tepat mungkin di atas tepat, tapi karena puncak bukitnya, tapi karena jalannya tadi yang dari Gua Putri itu ada longsor, bukan ada longsor ya, seputus ya karena longsor. Jadi kita mungkin muter dari masjid musola Pangeran Diponegoro. Dan ada ya penunjuk jalan sih ada, tinggal lurus aja, nanti mungkin nanya sama penduduk sekitar bakal banyak yang ngasih info. Dan pesan kami ke anak-anak Simbok, kalau kita ke makam, apalagi ke makam yang sudah sepuh, itu bukan berarti terus kita minta tua atau minta nomor togel atau mau nyari benda-benda. Jangan sampai naik jabatan. Jangan sampai. Kita justru harus ke makam-makam beliau ini adalah untuk mendoakan, terus kemudian mengenang jasa beliau. Mengenang jasa kita juga nggak tahu ini sih, meneladani perjuangan beliau. Jadi bukan mau minta togel,
Nanti kalau minta togel biasanya bakal ketemu yang aneh-aneh. Gitu deh biasanya. Jadi nggak semua yang datang ke makam itu orang-orang yang ingin sesuatu ya. Dan mungkin Iya sih. Mungkin itu aja ya. itu aja ya. Sampai jumpa di perjalanan kita berikutnya. Kita mau menelusuri Next. ini ya. Apa namanya? Jejak gerilya Pangeran Diponegoro mungkin ya. Iya mungkin nextnya. Mungkin. Doain aja semoga kita diberi kesehatan di tengah Iya. pandemi ini. Kita semua sehat-sehat Kita semua selalu. sehat-sehat selalu. Terus nanti lebaran kita bisa salam-salaman Kita dengan bisa bebas, bisa salam-salaman. lihat senyum-senyum ini kita semua. Tanpa Makanya kalau mungkin itu yang belum vaksin cepatan vaksin. emang ada yang tentunya. belum vaksin? Ya mungkin Oh, ya ada yang Oh, apa iya. Masih pas takut ya. screening gagal kan bisa jadi. Ya yang belum booster coba booster ya. Yang belum booster cepat booster. Yang Kalau sudah tempatnya diberi dekat kesempatan. apalagi ya. Oke, dadah anak-anak Simba. Dadah. Sampai jumpa berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.